Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Jayapura akan membangun 3 rumah sakit tipe D di 3 wilayah pembangunan, yakni wilayah pembangunan 2, 3, dan 4. Pembangunan dimulai dari distrik Unurum Guai di wilayah pembangunan 4, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda, dan Wakil Bupati Harisyoku pada Rabu 28 Mei. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD, tokoh adat, Ondo Afi, dan masyarakat setempat. Bupati Yunus Wonda menyampaikan pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil dari pergumulan panjang masyarakat di wilayah pembangunan 4, khususnya distrik Kairu, Kaureh, Yapsi, dan Unurum Guai. Rumah sakit ini dibangun untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Selama ini, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke Jayapura untuk berobat. Rumah sakit Pratama tipe D di distrik Unurum Guai dibangun di atas lahan seluas 200-600 meter persegi dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 tahun, ujar Bupati Yunus Wonda, Kamis 29 Mei. Ia menambahkan pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari visi dan misinya bersama Wakil Bupati yang telah disampaikan sejak masa kampanye Pilkada. Ketiga rumah sakit tersebut akan dibangun di wilayah pembangunan 2, 3, dan 4. Pembangunan rumah sakit di Unurum Guai ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. Kami tidak ingin hanya berbicara, tapi harus bertindak. Membangun Kabupaten Jayapura membutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi. Kami berdua bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan daerah ini, tegasnya. Bupati juga mengungkapkan selama ini masyarakat di wilayah pembangunan 2, 3, dan 4 mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan karena jarak yang jauh ke RSUD Yowari. Selain itu, kapasitas ruang rawat inap di RSUD Yowari juga terbatas. Dengan kondisi geografis yang menantang, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan layanan kesehatan. Banyak yang telah mengeluhkan kondisi ini, sehingga kami bertekad membangun 3 rumah sakit tipe D di Unurum Guai, Demta, dan Lereh, jelasnya. Bupati berharap, ketiga rumah sakit ini dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang memadai. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ini diperkirakan mencapai 56 miliar rupiah. Ia menekankan pentingnya memulai pembangunan dari kampung, mengingat pembangunan di wilayah perkotaan sudah cukup maju. Pembangunan harus menyentuh kampung-kampung agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, baik di kampung maupun di kota. Kami berharap rumah sakit ini bisa selesai dalam 1 tahun dan segera dimanfaatkan masyarakat, tutup Bupati Yunus Wonda. Saya hormati Ibu Sekda dan seluruh PD yang ada di bersama dengan saya. Saya hormati hamba-hamba Tuhan, terima kasih pendeta yang tadi sudah memberi kami dalam doa, terima kasih. Ya, doa Bapak, doa semua jemaat Tuhan, hari ini kami ada di sini. Yang saya hormati kepala distrik, tadi tidak ada di sini karena kami baru langsung mereka tadi, jadi ini baru sama-sama datang. Ya, saya sudah sampaikan, kepala distrik harus gila karena dia kerja kami pasti gila. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga, terima kasih untuk masyarakat adat. Saya tadi bersyukur dan ya, sangat terharu. Masyarakat tidak membutuhkan uang, mereka butuh pembangunan. Kerinduan cukup lama. Terima kasih masyarakat adat, doa fi, doa kepala suku dan seluruh masyarakat yang ada di sini. Terima kasih juga, selamat sore Pak Deoko, bisa ada bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang ikut bersama-sama dengan kami, hadir bersama-sama di tempat ini. Kapolres yang saya hormati dan Ramil, terima kasih untuk hadir hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, mungkin juga dari provinsi yang hadir, terima kasih banyak. Ini sesuai dengan visi misi saya dan Wakil Bupati. Bapak Ibu masih ingat ya? Masih ingat tidak visi misi saya dengan Wakil Bupati? Masih. Tolong akan bangun berapa rumah sakit? Berapa? Berapa? Kalau masih ingat, terima kasih. Tolong komitmen itu 3 rumah sakit. Saya dan Wakil tidak akan keluar dari visi misi kami dua. Semua yang ada dalam visi misi kami dua pasti akan lakukan dalam 5 tahun. Itu sudah pasti.
3 rumah sakit kami akan bangun. Hari ini kita taruh wilayah Gireme di sini, sudah kita taruh ini, pusatnya ada di sini. Amin. Kita akan bangun yang sama juga di Lere. Kita akan bangun yang sama juga di Demta. Kami akan bangun hal yang sama. Dan juga di Airu. Ini daerah-daerah terlalu jauh dari rumah sakit kita di Yawari, terlalu jauh. Tidak bisa dari sini kita akses, tidak bisa. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa tertolong, Tuhan panggil. Kalau yang begitu jangan membela kehendak Tuhan. Ya, jangan semua meninggal kehendak Tuhan, tidak. Karena kita tidak mampu mengatasi untuk bagaimana orang itu tidak meninggal. Tuhan taruh kita untuk jadi berkat, Tuhan taruh kita untuk bagaimana memperdayakan masyarakat menjadi sepanjang tangan untuk ada di daerah, di distrik, di kampung. Dan hari ini kita akan meletakkan batu pertama di kampung ini. Terima kasih untuk masyarakat adat, terima kasih. Ini ada di Bontong. Ya, daerah ini bukan hari ini puskesmasnya, rumah sakit saya tidak. Bapak Ibu akan lihat. Tahun depan Bapak Ibu akan lihat. Saya dan wakil kami punya komitmen, kami akan gila untuk bangun kabupaten ini. Yang Tuhan tidak boleh rubah di dunia ini itu hanya kitab suci saja yang tidak boleh, dan Al-Quran itu tidak boleh. Yang lain kita akan rubah. Yang penting masyarakat bisa terlayani. Apapun itu resiko konsekuensi kami akan lakukan itu. Masyarakat harus bisa menikmati, daerah-daerah jauh harus menikmati pembangunan. Saya 3-4 hari yang lalu saya bermalam di Demta di Muai, saya tidur di sana. Saya lihat bagaimana pergumulan masyarakat di sana. Waktu pagi kami pulang, masyarakat di sana, anak-anak kecil mereka menangis kasih pulang kami pergi. Ya, saya bisa merasakan bagaimana mereka punya kerinduan mereka itu, masyarakat yang ada di sana. Untuk itu saya minta kepada siapa punya OPD, mari ikut kerja gila seperti yang Tong sudah lakukan. Saya yakin Bapak Ibu juga punya komitmen yang sama, di mana Tong bikin bangun daerah ini harus dengan cara yang gila. Hanya orang gila yang bisa merubah segala sesuatu. Tapi orang gila itu juga dia sadar, ketika dia ada di jurang, dia akan mundur, dia tidak akan pernah lompat lagi. Dia pasti akan kembali. Ya, jadi kita pakai cara itu, kita merubah kabupaten ini. Tidak ada tingkat kesulitan di Kabupaten Jayapura, tidak ada. Kembali kepada hati kita mau melayani atau tidak. Kalau daerah pegunungan benar, tingkat kesulitannya luar biasa. Harga mahal, mereka beli semen, beli seng, segala macam semua di Jayapura, di Timika. Harus pakai pesawat. Apa yang kurang di sini, di Kabupaten Jayapura ini? Pasir terbagus itu ada di Sentani. Batu terbagus ada di Kabupaten Jayapura. Semua yang terbagus ada di sini. Kayu semua ada. Apa yang susah terkembang di daerah ini? Saya dengan wakil bupati kami punya komitmen sangat jelas. Kami akan bangun terus sampai kabupaten ini 5 tahun kami akan bangun. Kami mau masyarakat semua menikmati pembangunan. Saya tidak mau bilang bahwa masyarakat harus sampai sejahtera, sampai makmur. Tidak bisa kalimat itu berat sekali untuk kita bilang sejahtera itu. Bilang makmur itu berat sekali. Negara-negara persemakmuran saja rakyatnya tidak bisa sampai makmur juga. Paling tidak komitmen saya wakil bupati, masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada di distrik mereka masing-masing. Mereka bisa mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Saya dan wakil bupati sudah komitmen tahun depan anak-anak Tabi harus dapat beasiswa. Baik ada dalam negeri dan luar negeri. Tahun depan itu jelas. Dan Aususa sudah minta tidak boleh pakai untuk apa? Untuk pendidikan dan kesehatan. Harus kita bangun daerah ini. Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Induk ada di pintu masuk provinsi. Kita harus bangun. Saya minta semua SKPD, mari kita sama-sama mendukung semua program untuk menjangkau daerah-daerah yang masih membutuhkan pertolongan. Dan tahun depan Bapak Ibu kami juga akan bangun sekolah pola asrama di beberapa titik yang sudah menjadi komitmen saya dan wakil bupati. Di Ormo, masyarakat di sana, anak-anak mau sekolah, SD dia bisa sekolah di situ, SMP dia bisa sekolah di situ, tapi terus semua tidak ada.
dia harus datang ke kota. Kalau ada keluarganya di kota, kalau tidak ada, maka dia tinggal begitu saja. Tidak seperti itu. Tahun depan kami akan rubah pola itu. Pola asrama kami akan bangun di sana. Anak-anak harus sekolah. Jalan, jambatan, termasuk puskesmas tolong bangun, ini bukan masa depan. Anak-anak itu adalah masa depan kabupaten ini. Kalau ada anak-anak kita ada yang sekolah hari ini, itu ada masa depan kabupaten, masa depan provinsi, masa depan negara. Dalam komitmen itu saya ada wakil bupati, kami punya komitmen untuk bangun sekolah berpola asrama. Yang ada di Delta kami akan bangun sekolah pola asrama juga. Di Lere kita akan bangun pola asrama. Di Airu dan di Genyam sini kami akan bangun pola asrama. Yang jarak antara sekolah dan rumah jauh kita akan bangun supaya anak-anak bisa terlayani di situ. Di sini saya minta dukungan Bapak Ibu anggota DPR untuk terus membantu menjadi mitra saya untuk kita bangun daerah ini, bangun kabupaten ini sama-sama. Dan beasiswa adalah itu hak anak-anak Tabi untuk menikmati beasiswa. Tidak boleh lagi mereka tidak sekolah gara-gara beasiswa, tidak boleh. Mereka wajib menerima dan itu hak mereka untuk mengambil beasiswa. Sekolah di Pulau Jawa kita akan biaya dan beasiswa, baik juga yang ada di luar. Itu komitmen saya dan wakil bupati. Kami dua tetap ada dalam visi misi kami dua. Kami tidak akan pernah keluar dari visi misi kami dua. Disinilah kami minta komitmen dari kita semua untuk membangun daerah ini. Kalau hari ini puskesmas, rumah sakit itu bisa bangun, maka ke depan perumahan pun kita akan bangun juga. Ya, tapi perumahan saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, saya sudah keliling berapa tempat. Ada satu di Delta sana. Itu ada satu perumahan di tengah-tengah belantara. Hari ini saya lihat tidak ada orang tinggal di situ. Kemarin saya lewat ke sana, itu hampir tidak ada orang tinggal di situ. Ya, waktu itu mungkin dibangun karena ada peristiwa tsunami dan seterusnya di laut. Jadi begini Bapak Ibu, saya lihat. Contoh kalau saya masyarakat gunung, sebagus apapun rumah orang bangun di pesisir, mereka tidak akan tinggal di situ. Tidak ke arah gunung. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di dalam pesisir. Mau bangun sebagus apapun di bawah gunung, non tidak akan pernah ke sana. Pola ini harus tahu mengerti, supaya tidak bangun salah, rumah jadi mubasir. Kalau bentuk rumahnya harus seperti harus panggung, itu kita bangun. Jangan tong bangun tempat lain punya tempat harus nanti barangnya tinggal bisa sampai selesai rusak sendiri. Nah, ini yang saya minta kepada kepala dinas harus mengerti itu baik. Harus lihat, oh ya, daerah ini bisa bangun polanya seperti begini. Jangan tombak pola tempat lain, tombak ke situ. Nanti tidak akan pernah orang pakai. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, kami harap dukungan dari kita semua untuk kita jalankan visi misi pembangunan di Kabupaten Jayapura ini. Kami, saya dan Wakil Bupati, hanya alat yang Tuhan taruh untuk menjadi berkat untuk Kabupaten Jayapura. Kami hadir dalam kesederhanaan dan kami ingin membuat sesuatu. Paling tidak ada sesuatu yang kami, saya dan Wakil akan buat. Kita tidak mungkin bangun sesuatu besar. Ya. Dulu orang bilang Bapak Almarhum Lukas itu orang tidak bisa bikin apa-apa. Orang tidak mengerti. Hari ini dia bangun tidak akan pernah ada orang bisa lewat dia itu. Ada monumen mental yang dia tinggalkan yang tidak mungkin itu akan menjadi sejarah untuk anak cucu. Kami juga harus lakukan hal yang sama di Kabupaten Jayapura. Itulah komitmen saya dan Wakil Bupati, kami akan lakukan hal seperti itu. Kami dua tanpa didukung oleh semua SKPD saya, OPD saya, tidak mungkin bisa kita jalan. Untuk itu semua OPD, Pak Kepala Dinas, Sekda dan semua mari. Sama-sama kita bersama-sama hadir di masyarakat, duduk dengar, bicara dengan mereka. Itulah kenapa saya dan Wakil Bupati, kami lebih banyak harus turun, duduk, dengar, lihat sendiri. Supaya besok program 2006 itu yang Tombo kasih masuk. Nah, so, jangan bikin copy paste dari tahun-tahun copy paste, itu sementara stop dulu. Tidak boleh. Yang Tom dengar, yang Tom lihat, yang Tom dengar itu Tom bikin. Yang memang rakyat butuhkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dan Wakil Bupati.